Oke, sekarang kita lanjutkan pembahasan soal kita ya, latihan A dari buku paket matematika tingkat lanjut untuk SMA kelas 11 kurikulum Merdeka Belajar halaman 255. Kita ke soal nomor 1. Jika sudut θ berada dalam posisi baku, jadi maksudnya sisi awalnya itu ada di sumbu X positif, lalu sisi akhirnya melalui titik min 2,5, maka nilai tangen θ sama dengan min 2/5. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus yang telah kita pelajari pada definisi 5.1. Jadi tangen θ itu rumusnya adalah Y dibagi dengan X. Jadi ordinat dibagi dengan absis. Yang mana di soal nomor 1 berarti absis yang sama dengan min 2, kemudian ordinatnya itu sama dengan 5. Nah, tinggal kita masukkan saja ke rumus. Jadi tangen θ itu sama dengan 5 dibagi min 2 atau min 5/2 ya, bukan min 2/5. Jadi pernyataan di soal nomor 1 ini merupakan pernyataan yang salah. Kita ke soal nomor 2. Jika nilai sin θ sama dengan 1/3, maka θ berada pada kuadran 1. Nah, hati-hati kalau ketemu bentuk pernyataan seperti ini. Jadi memang benar ketika θ itu berada pada kuadran 1, berarti antara 0 sampai dengan 90 derajat, ya Dek ya. Nilai sinus sudut tersebut nilainya itu bertanda positif. Tetapi kita juga harus ingat bahwa ketika ada sudut ya yang terletak pada kuadran 2, yaitu antara 90 sampai dengan 180 derajat, nilai sinus dari sudut tersebut pun itu juga bertanda positif ya. Jadi mungkin ini sekedar kita review sedikit saja terkait dengan tanda fungsi trigonometri berdasarkan kuadran. Nah, ini ada kuadran 1, kemudian di sini ada kuadran 2, lalu ini kuadran 3, kemudian di sini kuadran 4 ya. Jadi ingat semua suka tahu campur. Nah, jadi semua maksudnya sin, cos, dan tangen di kuadran 1 nanti bertanda positif. Oh ya, ini sudutnya ini 0, yang di sini 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat. Di kuadran 1 sin, cos, dan tangen semuanya positif. Kemudian di kuadran 2 semua suka. Nah, diawali dengan huruf S ya. Berarti di kuadran 2 yang positif adalah sinus. Kemudian kuadran 3 semua suka tahu, sekalian aja ya, campur. Nah, di kuadran 3 diawali dengan huruf T atau ta. Nah, berarti tangennya yang bertanda positif. Selain tangen, maka di kuadran 3 cos dan sin itu bertanda negatif. Kemudian kuadran 4 antara 270 sampai dengan 0 derajat. Nanti yang positif itu adalah cos ya, campur diawali dengan huruf C, cos. Nah, berarti kosinus sudut yang terletak di kuadran 4 itu bertanda positif. Selain cos berarti sin dan tangen nanti bertanda negatif. Nah, sehingga dapat kita simpulkan di sini ketika ada sebuah sudut terletak pada kuadran 1 dan pada kuadran 2, maka nanti nilai sinus dari sudut tersebut pasti bertanda positif ya. Jadi nomor 2 ini menjadi pernyataan yang salah. Nah, mestinya begini. Jika nilai sin θ sama dengan plus 1/3, maka θ berada pada kuadran 1 atau kuadran 2 gitu ya. Kita lanjutkan nomor 3. Untuk sembarang sudut θ, 1 min sin kuadrat θ sama dengan berapa? Nah, di sini kembali kita bisa menggunakan identitas trigonometri, yaitu kita punya bentuk sin kuadrat θ ditambah cos kuadrat θ sama dengan 1. Yang kita butuhkan adalah 1 dikurangi sin kuadrat θ. Berarti sin kuadrat θ di sini ya bisa kita pindah ke kanan. Jadi nanti kita akan dapatkan cos kuadrat θ sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat θ. Atau kalau kita tukar tempat berarti 1 dikurangi sin kuadrat θ
sama dengan cos kuadrat theta. Nah, berarti jawaban untuk soal nomor 3 ini adalah cos kuadrat theta. Jadi 1 min sin kuadrat theta itu sama dengan cos kuadrat theta. Oke, gampang ya. Kita ke soal nomor 4. Nah, periode grafik fungsi Y sama dengan tangen X adalah, ini jelas jawabannya 180 derajat ya, atau pi radian. Jadi setiap 180 derajat kurva fungsi Y sama dengan tangen X itu akan berulang ya. Setiap pi radian kurva dari fungsi Y sama dengan tangen X itu akan berulang gitu. Kemudian nomor 5, grafik fungsi Y sama dengan A sin BX memiliki amplitudo dan periode berapa? Amplitudo itu kalau di fisika ya, itu disebut sebagai nilai maksimum. Nah, nilai maksimum itu ada di depannya sin dan di depannya cos. Jadi kalau di sini di depannya sin itu sama dengan A, berarti amplitudo dari fungsi Y sama dengan A sin BX ya sama dengan A. Jadi nanti nilai maksimum atau simpangan terjauh gitu ya dari grafik fungsi Y sama dengan A sin BX ya sama dengan A. Kemudian periode. Nah, kalau periode itu sembunyi di depannya X ya, di depannya X ini kan B. Maka kita bisa langsung gunakan rumus bahwa periode itu sama dengan 2pi dibagi dengan mutlak dari B. Nah, apa artinya mutlak dari B? Mutlak dari B itu artinya kalau B di sini bertanda negatif, maka kita ambil nilai positifnya. Kalau di sini B-nya itu bertanda positif, ya sudah tinggal kita masukkan saja. Jadi mutlak dari bilangan positif tetap bilangan positif. Mutlak dari bilangan negatif itu sama dengan bilangan negatif ya. Karena yang namanya periode ya itu tidak mungkin bertanda negatif, pasti bertanda positif gitu ya. Sebenarnya amplitudo pun juga sama ya. Ini boleh-boleh saja diberikan nilai mutlak gitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya bentuk, kita pakai angka aja ya. Y sama dengan min 5 sin taruhlah di sini 4 px. Nah, maka amplitudonya itu ya sama dengan 5 ya, bukan negatif 5. Kemudian periodenya, periode itu simbolnya adalah T besar gitu ya. Rumusnya adalah 2pi dibagi dengan bilangan yang terletak di depannya X. Kalau misalkan di sini min 4x, nah seperti ini, berarti nanti 2pi dibagi dengan mutlak dari negatif 4pi. Berarti ini sama dengan 2pi dibagi 4pi, maka pi-nya dicoret atas dan bawah. Nah, ketemunya adalah 2/4 atau setengah gitu ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Baik, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 5 ya. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada kesulitan boleh tanya di kolom komentar. Terima kasih.